Baik. Silakan Anda baca. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah Oh, yang terus? bertindak. Oke, baik. Baik, Kita yang lihat lagi. ya. Silakan, silakan. Jadi seorang itu bukan karena kata Allah sama Tuhan itu bukan persoalan Oke. manusia itu tidak Oke, manusia. silakan narasinya silakan. Udah. Silakan. Nah, Terus? kenapa Yesus disebut seorang Tuhan? Nah, Atau kenapa Yesus disebut seorang pejabat surga? oke. Karena dia sekarang sedang menjabat di surga sebagai Oke. hakim akhirat. Hah. Oke. Nah, Itu sekarang saya aja. minta pertanggungjawaban Anda nih. Hah. Ketika Anda memfitnah kitabnya orang Yahudi, mengatakan di sana seorang Tuhan, original teksnya Anda paham nggak di situ? Gak usah sekarang ke gini. Nah, baca ulangan 11:17. Ulangan Nggak boleh. 11:17. Nggak boleh Ulangan gitu. 11:17. Nggak boleh gitu, Bang. Ya. Nggak boleh gitu. Ya. Ketika Sekarang gini. dikatakan di sana, dengar. Ketika di sana tidak ada kata manusia atau seorang, kenapa ditambahi seorang? Udah, dengarkan. Musa Enggak. pernah menjadi Saya Allah. nggak mau berpindah dari situ. Musa Ini dulu pernah menjadi Allah. pertanyaan saya, di mana disebutkan kemudian seorang Allah itu di mana? Udah, Musa Original pernah menjadi teksnya Allah. tidak ada mengatakan seorang Tuhan atau seorang Allah. Allah. Menurut Nah, tidak. Yesaya 64. tidak ada Udah. orang di situ, Bang. Ya. Di situ hanya Saya dikatakan juga seorang Elohim. Allah. Saya juga seorang Allah. Elohim aja di situ, bukan seorang Elohim sama Elohim. dengan Allah. Elohim sama dengan Allah, sama dengan dewa, sama dengan Theos, sama Iya, dengan saya God. ngerti, tapi kok ada penambahan kata seorang? Ya, itulah tertulis di situ. Karena Allah itu bukan persoalan. Saya tanya sama manusia saudara, tidak siapa manusia. yang menambahkan kata seorang di sini? Siapa? Hmm? Siapa? Itulah terjemahannya di situ. Karena Allah itu Siapa bukan yang persoalan menambahkan manusia tidak ini? manusia. Kata seorang ini siapa yang menambahkan? Siapa yang menambahkan? Ya, Jadi maksudmu siapa? iya. Saya juga nggak tahu. Nah, karena bagi kami Allah atau Tuhan itu bukan persoalan manusia atau tidak Enggak, bukan manusia. itu. Terserah. Yang saya tanya siapa yang menambahkan kata seorang di sini? Siapa katanya? Ya itulah terjemahannya. Hantu. Loh, Udah. terjemahan Udah. ini salah berarti kalau begitu, Bang. Siapa? Apa? Salah berarti terjemahannya Otakmu yang karena salah. di aslinya tidak ada seorang. Otakmu yang salah. Loh. Coba tunjukkan original teksnya, ada nggak yang bisa buka? Gak usah pakai tunjuk teks Nah, segala macam. itulah. Makanya angkatan jahat itu memang selalu jahat, Udah. Bang. Angkatan jahat itu, makanya Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta suatu tanda. Nah, angkatan jahat itu selalu memperlihatkan yang jahat-jahat. Saya Udah. tanya, siapa yang menambahkan kata seorang di original teksnya? Tak ada kata seorang, yang ada hanya Penterjemah. Elohim. Penterjemah. Berarti yang menyesatkan Anda adalah penerjemah. Original teksnya Bukan. tak ada kata Bukan. seorang di situ. Karena seorang dewa, seorang Elohim, seorang Loh, God. kok seorang? Anda ngerti seorang nggak? Saya tanya dulu. Anda ngerti seorang? Apa artinya seorang itu manusia. Nah, manusia. Ah. Bagaimana mungkin Tuhannya orang Yahudi dikatakan seorang Elohim? Alamak. Inilah Baca- terjemahan baca kalian. dulu. Inilah kitab kalian yang suka kemudian yang makanya jahat-jahat. begini. Makanya Loh. jangan pakai referensi Bible. Coba baca ulangan 10:17. Ya, pindah lagi. Ulangan Terbang kemana-mana. bukan Ada nggak yang bisa buka kamera berpangkau. perlihatkan kepada khalayak banyak? Inilah kenapa Lai banyak menyesatkan orang, karena ini kerjaan dia nih. Yesaya 64 itu tak ada kata seorang di situ. Tak ada sedikit pun. Tak Calip ada. bisa calip. Udah. Tak bukain. Coba deh. Ini jangankan kita pakai bahasa Ibrani-nya ya Gurunda. Ini kalau terjemahan yang literal aja ILT tadi saya buka ya. Itu tidak ada menggunakan kata seorang. Bukan loh, kalau Di sini menurut dikatakan Bible, kan? saya juga seorang Allah. Saya juga seorang Allah. Ya kamu aja, tapi Tuhannya Yahudi jangan ke bawah-bawah. Mana kok? Artinya gini loh. Saudara Allah mau di situ artinya mengaku, dewa. saudara Allah mau di situ mengaku artinya dewa, saudara mau mengaku pantak botol, tutup panci, Udah. nggak ada urusan. Ini kitabnya Yahudi Anda bawa-bawa. Udah, oke. Enggak. Dijelasin dulu.
supaya kalian itu bersatu dengan umat Islam, apologet Islam, tuntut lagi. Ini kalau kalian bersidang di pengadilan ini, kamu bawa data-data Bible, kami tampilkan yang asli, kena kalian. Kalian melaporkan kami dengan data-data palsu. Hehe. Silakan. Nanti kita hadirkan orang yang paham Ibrani dan orang Yahudi yang punya kitab. Silakan. Silakan Dinda. Ya. Kemana ini? Cipop. Kabur. Cipop. Ini Si sebelum Cipop kita kabur. ini ya, sebelum kita Lanjutkan ke deh, bahasa supaya orang Kristen Ibraninya, tahu, supaya dosma tahu. Iya. Nih kelakuan Biblemu nih. ini kelihatan banget penyesatan. Ini kan pakai ILT ya, langsung literal dari bahasa Ibraninya. Sementara ini sudah menggunakan doktrin memang. Nah, di sini dia menggunakan kata seorang. Padahal kalau menggunakan terjemahan ILT, ini juga punya Kristen juga, dia tidak pakai orang, melihat Elohim. Nih, langsung kalimatnya melihat Elohim. Nah, ini belum kita pakai bahasa Ibrani. Ibrani aku bacanya masih terbata-bata. Nih. Jangan ke Ibraninya, Dek. Paralelnya yang mudah, kemudian untuk pemula. Paralel. Nah, ini versi Alkitab paralel berarti di Sabda sini ya. milik mereka. Siap. Nah, ini nih versi paralel. Nah, Pakai tuh. ini. Oke. Kita buka ya. 0430. Oke. Nih, Ke bawah. ini ya. Ya. 0430. Melihat Elohim. Kita klik aja. Seorang Allah. Klik. Teng, tredeng deng deng. Teng, tredeng teng teng. Elohim, mana seorangnya? Mana seorang Tuhan mana? di orang-orangin ya. Tuhan kok di orang-orangin. Tuhannya Yahudi di orang-orangin, betul. Mana coba? Mana? Nggak ada. Nah, ini kenapa kemudian apologet Islam itu hadir? Karena kalian membawa nama Tuhan kami pada tempat yang tidak betul, tidak sesuai dengan original teks. Coba aslinya tadi, terjemahannya tadi apa, Dek? Terjemahannya tuh? Terjemahannya? Terjemahan Apa LAI ya. Iya, apa namanya? Nah, di sini dikatakan Seorang- mata yang melihat seorang Allah nih. Seorang Allah biadab. Itu seorang Allah itu siapa yang kau sedang hinakan itu? Tuhannya siapa itu? Allah itu siapa? Seorang Allah. Kan kampret. Harusnya kalau kamu mau seorang Yahweh, atau seorang Theos, atau seorang dewa, atau seorang Tuhan. Biar lucu kita. Seorang Tuhan. Coba, berapa banyak penistaan di sini? Allah, Tuhan kami, Allah disebut seorang. Kedua, di situ tidak ada kata seorang, tapi Elohim. Coba, berlapis-lapis sudah kebohongan di situ. Elohim. Apa artinya Elohim, Dek? Tuhan. Tuhan. Parah ini kalian ini. Udahlah. Udah diajak berdamai, diajak mari bersatu. Kita protes lagi. Gak ada lagi kita berdebat yang kayak gitu. Udah mari sama-sama kita kelahi. Saya hanya menggambarkan begini ya, 1 menit terakhir ya teman-teman. Firman Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dikoreksi. Firman Tuhan yang asli tidak bisa direvisi. Gitu loh. Nah, sedangkan kitabnya orang Kristen bisa dikoreksi, bisa direvisi. Bukti barusan kita tunjukkan. Nah, ini kita tidak menolak, tapi masih menyikapi yang tadi. Iya kan? Apabila ada kitab yang bisa direvisi, bisa dikoreksi, maka saya katakan itu bukan firman Tuhan. Itu terjemahan dari firman Tuhan. Oke? Sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Jadi terjemahan itu, terjemahan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Nah, seperti itu. Berarti ya Silakan Bang, diambil alih.
Berarti Bang, Yesus ini juru selamat dalam artian utusan gitu ya Bang ya? Ya, betul. Juru selamat Yesus itu. Juru salom. Juru Islam. Yesus juru selamat. Selamat bahasa Ibraninya apa? Shalom. Shalom dalam bahasa Arab apa? Akar kata dari Islam. Berarti Yesus mengajarkan keselamatan menuju kepada damai sejahtera. Apa itu Islam? Gitu loh Bang. Lain cerita kalau dikatakan Yesus juru Kristen, angkat tangan saya. Tapi sayangnya di Bible itu dikatakan juru selamat. Ereno. Damai sejahtera buat Yesus. Tadi itu bilang itu akan muncul dalam 3 hari. Setelah 3 hari, orang oten-oten kan, kami ini kan artinya kalau memahami lebih dalam itu Tuhan Yesus ini memprediksi, ibaratnya memprediksi akan ada sosok dia lagi akan muncul, akan mengaku-ngaku. Aku sih berpikirnya kayak gitu Bang. Oke, sekarang baik. Tenangkan pikiran abangku Yunan. Dengarkan saya. Ketika kemudian Yesus nih menjelaskan aku akan pergi. Di dalam Yohanes 16 adalah benar jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, seorang penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. 1. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti menurut Yesus, ini menurut Yesus Bang, bukan menurut saya. Yohanes 16:7, Yohanes 14:16. Menurut Yesus, yang datang setelah dia pergi, seorang lain atau dia sendiri? Saudara Yunan. Gimana Bang? Gimana? Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Itu di Yohanes 14:16. Yohanes 16 nomor 7 adalah benar apa yang kamu katakan. Adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. Jadi menurut Yesus, setelah Yesus pergi, siapa yang datang menggantikan posisinya? Yesus atau seorang penolong lain? Ya penolong lain Bang. Masya Allah, penolong lain. Itu satu Bang, mohon dicatat, dilingkarin, kasih stabilo. Menurut Yesus yang datang setelah dia pergi adalah penolong lain. Yang kedua, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Janganlah dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Janganlah engkau percaya. Pertanyaan saya, menurut Yesus setelah dia terangkat ke langit, apakah akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus? Kecil suaranya Bang. Suaranya kecil banget Bang. Kalau kita kaji lebih dalam sesuai prediksinya waktu dia masih. Aduh Bang, suaranya jauh Bang, kejauhan suaranya. Hilang. Halo. Iya, bagus. Ya gini Bang, kalau sesuai prediksinya Tuhan Yesus ini sebelum dia terangkat ke langit, kalau sesuai prediksinya sih iya. Akan datang penyesat dengan memakai namanya. Memakai namanya. Oke, bagus. Jadi sudah 2 poin. Itu kan tanda-tanda Yunus itu kan. Dia itu mengibaratkan seperti halnya memprediksi gitu akan muncul Penyesat gitu, dengan menggunakan nama Yesus. Iya. Oke. Bermujizat menggunakan namanya. Ya, oke, baik. Sekarang yang pertama tadi yang datang setelah Yesus adalah oknum lain. Setelah dia pergi akan datang oknum mengaku Yesus. Berarti setelah Yesus terangkat ada 2 oknum yang datang. Yang satu oknum seorang penolong lain, yang satu oknum orang lain ia mengaku-ngaku Yesus. Pertanyaan saya kepada abang ini,
yang mengaku Yesus itu datang kepada Nabi Muhammad atau datang kepada Paulus? Ayo, Nggak bisa jawab di situ bang. Saya dengar-dengar Oten di bawah ini bang. Nggak enak bang. Iya tahu yang bang. datang mengaku Yesus setelah Yesus terangkat. Kan ada satu yang datang setelah Yesus mengaku Yesus, yaitu penyesat. Yang datang setelah Yesus mengaku Yesus adalah penyesat. Yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah roh kebenaran, roh kudus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Pertanyaan saya, penyesat datang setelah Yesus mengaku roh kudus atau mengaku Yesus? Jawab dengan jujur. Iya mengaku Yesus. Mengaku Yesus. Yang mengaku Yesus ini datang kepada Nabi Muhammad atau datang kepada Paulus? Iya datang ini sama Paulus, sedangkan Allahu Yesus Akbar. Tuhan Masya Yesus Allah. aja nggak tahu dari 13 kitab yang diinikan sama Paulus tuh Tuhan Yesus nggak tahu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang akan kita ingkari yang Tuhan beri? Akal, ilmu pengetahuan, telinga dikasih oleh Allah untuk mendengar, mata dikasih oleh Allah untuk melihat, akal untuk menelaah. Kita mau ingkari itu? Akal sudah terkonek dengan informasi Bible. Akal sudah terkonek penjabaran Al-Quran. Kuping sudah mendengarkan literasi kebenaran. Apa yang bisa menolak itu? Setan. Keangkuhan, kesombongan, kekufuran yang bisa kemudian menghentikan kebenaran itu tembus ke dalam sanubari. Uraian yang mana lagi coba? Yesus mengatakan, yang datang setelahku adalah penolong lain. Aku minta kepada Bapa. Kalau yang datang adalah Yesus, ngapain dia minta? Loh, aku yang datang sendiri kok. Tapi ternyata Yesus mengatakan juga di dalam Matius 24, di situ sangat valid sekali dikatakan. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Aku telah mengatakannya, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang datang mengaku Yesus, ada di sini Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai seibarat cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Begitulah nanti keadaanku untuk pada saat aku datang yang kedua kalinya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti engkau melihatnya ketika ia pertama kali terangkat ke langit. Berarti Yesus datang kedua kalinya, terakhir kali nanti lengkap dengan jasadnya. Yang ditemui Ananias, yang menemui Paulus, yang menemui penulis kitab Wahyu, hanya suara saja, tidak ada jasad. Itu siapa? Akulah Yesus yang kau Assalamualaikum Bang Juma. Yesus berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus berkata di dalam Lukas 10:18, aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang ditemui Paulus di Pulau Patmos berupa cahaya. Yang ditemui kemudian pengarang Wahyu juga berupa cahaya. Yesus datang menurut malaikat, datang bukan berupa cahaya saja, tetapi lengkap dengan jasadnya. Kalau itu dikatakan, oke, silakan Bang. Itulah makanya kan aku kan ini pikirnya kan gini. Ini kan Yesus muncul kedua kalinya itu dengan tanda-tanda cahaya ini dari timur ke barat. Loh, Berarti sama kok seperti udah muncul? matahari. Ya toh? Iya bang. Ah, sekarang kalau matahari Iya. terbit, apakah cuma satu orang yang lihat atau semua orang di dunia? Nah
Enggak. Hah. Artinya berarti Ah, ini. berarti- kalau memang ini berarti udah kiamat dulu ini. Pandai, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Subhanallah. Coba Anda baca Matius 24 itu. Apabila ada orang berkata, sebab aku akan datang, sebab anak manusia akan datang seperti cahaya bersinar di timur dan cahayanya terlontar sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatangan anak manusia untuk yang kedua kalinya. Dan akan terdengar, apa itu? Gemuruh. Hancur di mana-mana. Bintang berjatuhan. Bla 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 dan seterusnya. Artinya benarlah Al-Quran. Salah satu tanda kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk yang kedua kalinya. Matius 24, coba Anda baca. Di situ lengkap ketika Yesus turun yang kedua kalinya, maka kiamat datang. Malah diceritakan di sana, bintang-bintang berjatuhan. Apalagi yang berjatuhan, semuanya akan terjadi dengan sendirinya Iya, Bang. ketika. Tapi Betul orang kan? Kristen nggak ke situ pemikiran mereka, nggak. Kenapa gitu, bisa ayat demikian? Karena itu tadi saudaraku, Matius 12, angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Kan angkatan jahat, jadi dia akan selalu kepada kejahatan. Tuhan maha suci, Tuhan maha tinggi, Tuhan maha hidup, Tuhan tak serupa dengan makhluk. Diganti, Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi makhluk, Tuhan mati dibunuh manusia. Diganti. Begitulah iblis cara kerjanya, selalu membantah perintah yang maha tinggi. Angkatan jahat, namanya jahat. Silakan Bang. Artinya kan kalau mau memahami Bibel, Woi jujur Juma, ya, tolor. aku dari kecil tuh Apa ikut sibuk nggak kali pernah. ngurusi sama orang lain? Jujur ya, aku nggak pernah baca Bibel kan, jarang malah. Bahkan ke Masya gereja Allah. itu aku jarang. Makanya nggak tahu. Setelah pantaslah waktu itu aku minta ke paman kan, minta ke paman. Iya. Jujur ya Bang ya, aku pamannya Siap. pendeta juga, ada juga pendeta paman saya. Dulu saya minta Bibel mau baca-baca belajar gitu kan tentang Tuhan Yesus, nggak dikasih, katanya ya kamu jangan imanilah, kuatkan iman katanya. Nah jadi aku suatu ketika dapatlah Bibel kan, belajar baca-baca. Iya. Ya jadi ngerti, artinya aku lagi membelajar sama aku mengkosongkan pikiran aku nggak menganggap diri aku ini nggak punya agama, katakanlah, walaupun kenyataannya kan aku agama Kristen, tapi aku mengkosongkan pemikiran saya, menganggap diri saya ini lagi mencari mana Masya ya Allah. Tuhan ini. Itu Oke. aku caranya nyari, ibarat kosong Oke. kan mau ku isi apa gini. Betul. Nah Betul. setelah justru aku nemu kebenaran itu dari ini sendiri, dari Bibel sendiri. Jujur Mantap. Bang. Mantap. Iya. Mantap. Salut. Dengar itu Daniel, kau itu Daniel, dengar itu. Salut. Saudara Yunan, saya ingin bertanya sedikit saja, boleh? Iya Bang. Silahkan Bang. Iman Aku fans banget loh ini sama Bang Jom ini. iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Betul ya? Iya. Benar ya? Oke, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Betul itu. Imani saja tapi tidak diperhatikan itu mati. Nah, iman tanpa akal apa namanya, Bang? Nggak bisa Bang, nggak masuk. Kalau cuma sekedar imani saja, lo atas dasar apa iman? Oke, bagus. Kena ini, saudara ini kena. Kalau iman tanpa perbuatan adalah mati, ada yang lebih dahsyat lagi. Iman tanpa akal. Boleh nggak Tuhan pencipta langit dan bumi itu mati? Oh, enggak. Bahkan Enggak. Tuhan Berarti- itu nggak malu, nggak takut, nggak seperti Yesus. Berarti Eli. berarti iman harus dengan akal, betul? Iya betul Bang. Akal dulu baru beriman. Subhanallah. Subhanallah. Karena hanya orang yang beriman tanpa akal yang bisa mengimani
Tuhan mati dibunuh manusia. Kenapa kuda makan rumput? Karena kuda memandang rumput itu sama seperti coto Makassar. Kuda memandang rumput itu sama seperti ikan bandeng, ikan kakap, soto Banjar, sama seperti KFC. Melihatnya itu kenapa? Karena cuman percaya tok, hanya mengandalkan mata. Makan, ini adalah soto, ini adalah sate, makan kudanya lahap. Kenapa bisa demikian? Karena dia hanya modal percaya tanpa akal. Itu kuda. Tentu kita nggak mau disamakan dengan kuda dong. Nah pertanyaannya sekarang, ada orang kemudian beriman Tuhannya datang mati dibunuh oleh manusia. Apakah itu iman berdasarkan akal? Tidak. Saudara, kita akan berkata, oh kita punya iman tidak bisa dengan akal. Ya sudah, angkat tangan saya. Apa bedanya dengan orang yang dia makan ini mengatakan ya tidak akalnya tidak berfungsi, ya sama aja kan. Nah, jadi ketika Yakobus mengatakan demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pertanyaannya, kalau iman tanpa akal, apa namanya? Pengen kentut aku ngomong kau cuma. Saya tanya dulu kalau gitu, iman tanpa akal apa namanya bang? Pengen kentut aku ngomong kau cuma. Aku tanya dulu, iman tanpa akal apa namanya bang? Tai kucing kau cuma. Oh, tai kucing. Tai kucing kau, bertahu kau. tai kucing. Sibuk kali kau ngurusi agama orang lain. Kau urusilah agamamu. Mau kami nyembah setan kek apa kek? Apa kitab yang kau gunakan tadi itu barusan kita buka loh di sini, Yesaya 64 nomor 4, seorang Allah. Bujang inam bertahu kau. Bujang inam. Ini kitabmu ini. Kitab yang kau ambil, sudah kau ambil dari agama Yahudi, masuk ke Indonesia, kau rubah pula itu original teks menjadi salah, nyerang pula Tuhan kami. Seorang Allah katanya. Gak usah kau mati-matikan mikrofonku toh. Harusnya di situ seorang teos atau seorang dewa. Jangan kau ambil kau Tuhan kami. Agamamu, bujang. Loh, kalau kamu nggak mau disentuh agamamu, jangan main api dong. Kalau celeng kayak gini turunin ngapa? Biar enak kita diskusinya. Celeng dinaikin. Tapi kan Indonesia juga butuh lihat orang Kristen tabiatnya seperti apa, akhi. Jangan yang ditahu cuman Islam aja dong. Orang Indonesia juga harus lihat, oh ini loh Kristen, ini loh penghujat-penghujat itu. Jadi dalam hal ini aparat juga melihat, oh ternyata memang Kristen yang memancing. Padahal tadi orang sudah menjelaskan baik-baik, datang-datang dia kasar. Gitu loh maksudnya. Jadi biarkan dulu dia menghujat, biarkan dulu dia kita perlihatkan ini loh sebabnya. Karena kita menyatakan ini kan betul. Di dalam Bible-nya dia, yang mereka ambil terjemahannya dari agama lain, Yesaya 64 kan dia keciduk tadi tuh. Seorang Allah. Seorang Allah. Padahal di situ Elohim. Elohim ini kalau diterjemahkan ya Tuhan. Atau Adonai. Dalam bahasa Ibrani. Atau Hashem kalau saudara-saudara kita, sorry bukan Hashem, tapi dia mengatakan Eloah kalau dia tunggal, Elohim kalau dia jamak, tapi tidak ada hubungannya dengan Allah di sini. Nah ini harus diperlihatkan kepada saudara-saudara bahwa kenapa umat Islam itu hadir di sini, Akhi Sugi ada di sini, Dinda Natalia ada di sini, Adinda Fandi ada di sini, saya ada di sini, karena orang Kristen melalui lembaga Indonesia melakukan penistaan secara sadar, secara terstruktur, secara terencana, masif dan bergelombang, bergerombol, bersama-sama, kompak, berjamaah melakukan penyesatan dan penistaan terhadap agama Islam. Apa bukti penyesatan dan penistaan agama Kristen kepada umat Islam? Salah satunya yang tadi, Yesaya 64 nomor 4. Allah dikatakan seorang Allah. Adapun dia menuliskan A kecil LLAHA itu cuman trik yang jelas terciduk. Dia mengatakan seorang Allah.
Satu-satunya sumber kata Allah yang mereka baca Allah hanya Allah dari Al-Quran. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Quran ketika dilatinkan tulisannya adalah A-L-L-A-H. KBBI, Allah A-L-L-A-H adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Indonesia tidak menggunakan bahasa Arab. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa yang kita cintai, bahasa Indonesia. Bible ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, justru mengambil Tuhannya umat Islam masuk ke dalamnya. Menandakan bahwa ini adalah penistaan yang nyata dilakukan oleh Kristen secara agama. Bukan secara oknum, tapi secara agama, secara lembaga. Kristen telah menistakan agama Islam. Bukti akurat. Seperti itu. Silakan Saudara Daniel, kalau mau cakar-cakaran, saya juga punya tangan. Silakan. Nggak gitu belajarnya Bang Daniel. Nggak kayak gitu. Nah, Belajar itu tuh orang- kalau cerdas tuh orang-orang cerdas diam ngangguk. Itu aja. Masya Allah. Dengar itu Saudara Daniel. Nggak kayak gitu Daniel. Jujur ya, awal-awalnya juga aku dengar-dengar yang kayak gini. Aku membantahnya tuh sambil ngehayal, ngebayangin si pendeta, si bapak pendeta tuh di depan kita, ngebayangin. Jadi ku coba tuh gimana ya caranya nih biar bisa paham gini. Ya jalan satu-satunya ya itu hilangin dogma, doktrin, dikosongkan Bang pikirannya Bang biar masuk. Coba dicoba Bang, Ya, coba betul. Bang, serius Bang. Coba dicoba Bang Daniel, serius Bang. Gua kayak gitu Bang. Soalnya secara data kita mau debat, mau sepanjang mau kemana kita debat, bantahannya ke kita juga, diisi kitab kita sendiri Bang bantahannya. Nggak bisa kita mau kemana tuh nggak bisa Bang. Bang Yunan ini Kristen kan ya? Iya Bang, Katolik? Protestan Bang. Oh iya, oke, sip. Tadi malam aja masih keras itu Ahi. Oh ya, Debat sama saya, wow masih keras tadi malam tuh. Masya Allah. Alhamdulillah, beliau mencoba mengosongkan dirinya, akhirnya bisa menerima apa yang kita sampaikan gitu. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Coba Bang Daniel dicoba Bang, dicoba aja. Kalau nggak bisa ya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi Ya, dalam itu bahasa Arab itu disebut mu'allaf. Itu bahasa Arab. Mu'allaf itu bahasa Arab, artinya orang yang hatinya dilembutkan. Nah, kenapa orang-orang yang Kristen masuk Islam disebut mu'allaf? Karena ketika dia Kristen hatinya keras. Begitu hatinya dia lembutkan, menerima Islam, masuk mereka di Islam disebut mu'allaf. Gitu Bang. Aku pun itu yang aku dengar-dengar, kan nggak mau aku gitu. Tuh kan diomoli kau Daniel. Domeli mamakmu kau itu. Itu benar. Dilarang lembutkan hatinya, disuruh mengeraskan hati, Aku mama disuruh aku mengeraskan dulu, hati. Justru mamaku nanya di Islam perempuan disunat juga nggak? Mama aku dukung Daniel. Masya Allah. Didukung. Iya Bang, serius, betul. Kan keluarga yang dukung, bukan keluargaku. Nggak apa-apa Iya. lah, suka kasih Oh itu. diomeli mamamu Bang, aku enggak. Mana ada diomeli aku? Bonga. Kau Kristen kau bilang, tapi imanmu lemah kali. Oh, Bukan dia lembutkan gitu, hatinya. Bang. Enggak. Makanya tadi kan aku bilang dicoba Bang. Kau percaya dicoba. Yesus nggak? Kau percaya Yesus nggak? Aku pecinta Yesus Bang. Makanya dari tadi malam ku nanya tuh Yesus di Islam tuh kayak mana? Sama Bang Ini ceritanya Bang. Ini si Cuma ini kan nggak ngerti dia apa mau kayak mana Alkitab mau ngapain diurusinya agama orang lain. Alkitab mau kau urusi Cuma, ngapain kau urusi Alkitab orang lain? Kitab Kau buat saya, contoh sama kitab saya itu pengikut-ikutmu. membahas kitabmu, Bang. Hah? Kitab saya membahas kitabmu. Jadi yang salah siapa? Nggak ada yang kita salah mau di sini, membahas nggak ada yang kitab salah. kami? Kita dudukkan perkara pada poin yang sesungguhnya.
Tidak. Intinya cuma, kau dengar dulu cuma. Hmm. Intinya cuma kau hidup sampai hari ini itu semua karena Yesus mengasihi kau, tahu kau. Yesus hidup aja dihidupkan sama Tuhan saya, gimana dong? Kalau tidak ada Tuhan saya, Yesus itu mana nggak dalilnya? hidup. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kamu minta di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Quran atau di dalam Bible? Aku nggak ngerti Al-Quranmu, yang ku ngerti hanya Alkitab. Oke. Itu pun nggak sepenuhnya ku mengerti. Jadi nggak usah kau olok-olok agama Kristen. Bertahu kau. Ya, sekarang pertanyaanmu itu Yesusmu mau dijelaskan berdasarkan Bible dihidupkan sama Tuhan saya atau dihidupkan sama Maka atau dulu di kau pergi. Biar ada tagmu 2. Kisah para Rasul 2 nomor 22 coba. Berdua tagmu. Bang, kalau menggonggong anjing juga pandai, Bang. Kau jangan menggonggong kayak anjing di sini. Bicara baik-baik kau. Kalau menggonggong, Bang, itu sudah tugasnya anjing, bukan tugas kau. Dari dulu kalau agama Kristen. Yang olok-olok siapa? Yang olok-olok siapa? Siapa yang olok-olok? Olok-oloknya di mana? Kan Anda minta kan udah tersebar coba di sini tunjukkan semua. di dalam Bible. Aduh. Kalau Yesus itu dihidupkan sama Tuhannya umat Islam, kalau mau kutunjukkan. Kau tuh mau kayak mana pun kau bilang Juma. Ya, tuh kan, susah itu, Bang, Mau kami karena kamu sembah, itu- mau kami sembah setan. Apa urusannya sama kamu? Apa urusannya sama kamu? Mana sih? Mau kau bilang kami nyembah manusia, mau apa? Ini apa gejala kayak apa, awalnya kan gimana nggak ada sih ini urusannya orang gejala sama kamu. awalnya ini gimana sih? Bentar ya, ada telepon nih sebentar. Tuh, Abigail lagi ngeluarin apa ilmunya itu. Tengok Sibuknya tuh. kamu urusi agama orang lain. Tuh malaikatnya Apa, Abigail? datang tuh malaikatnya tuh. Tuh malaikatnya Malaikat datang tuh. Oten. Tenangkan dulu itu Abigail tuh. Daniel tenangkan dulu biar enggak menggonggong dia. Tenangin ya. Oh, jangan nyangka diri sendiri lah. Nanti kau mati di situ. Jangan kau cekek lehermu. Aduh. Jangan kau cekek lehermu. Agak turun Sibuk dikit ke kali kau dada. ngurusi Agak turun orang dikit. Abigail turun dikit. Jangan kau cekek lehermu. Bentar, itu Abigail udah mandi belum sih? Kok kumal banget sih? On cam belum mandi jangan-jangan. Coba lanjutkan lagi sama Yunan, silakan. Yang ganggu lah ngapain lah diurusin. Udah kita udah tahu kualitasnya seperti apa. Turunin aja Bang Bang Fandi. Dia nggak mau diskusi dengan baik itu. Udah tahu kualitasnya Oten tuh ya kayak gini.